Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih teman-teman bertanya-tanya, kenapa ya waktu kita kecil harga-harga itu murah-murah, bahkan dulu kita jajan itu paling cuma 300 sampai 500 perak, itu bisa udah dapat bubur ayam, bisa dapat es teh. Nah, sekarang bahkan harga satu mangkok bubur ayam sudah mencapai 12.000 rupiah. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Inilah yang dinamakan inflasi. Nah, kenapa inflasi bisa terjadi dan apa dampaknya terhadap kita akan kita bahas di video ini. Oke, apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa secara bersamaan dan terjadi secara terus-menerus. Dan apa penyebab inflasi? Penyebab inflasi ada 4 alasan utamanya, yaitu yang pertama adalah demand dan supply. Contohnya seperti ini, ada kelangkaan suatu barang. Contohnya misalnya ada bencana alam yang menyebabkan panen beras di suatu daerah itu menjadi rusak. Jadi hasil panen suatu pertanian rusak karena bencana alam. Kemudian terjadi kelangkaan beras di daerah tersebut. Nah, akhirnya harga beras di daerah tersebut akan mengalami kenaikan. Itu karena kelangkaan. Yang kedua, permintaan yang naik terus-menerus. Ini bisa disebabkan oleh kenaikan jumlah pertumbuhan penduduk. Ya, itu faktor pertama, yaitu demand dan supply. Yang kedua adalah administrative price atau harga yang ditetapkan pemerintah. Contohnya seperti harga BBM, harga listrik, harga kenaikan upah minimum pekerja buruh. Ya, dengan kenaikan harga tersebut, karena kita tahu sendiri ya, pabrik-pabrik atau sektor-sektor produktif pasti sangat membutuhkan jalur distributif yang membutuhkan bahan bakar minyak. Jadi kenaikan harga bahan bakar minyak itu sangat mempengaruhi biaya produksi dari pabrik tersebut. Sehingga dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak atau listrik atau kenaikan upah minimum, itu bisa menyebabkan harga-harga menjadi naik juga. Kemudian yang ketiga adalah kenaikan harga barang impor. Jadi inflasi itu bukan hanya dipengaruhi oleh faktor dalam negeri, jadi bisa juga dipengaruhi oleh faktor di luar negeri. Seperti contohnya ini, kenaikan harga barang impor. Contohnya kenaikan harga bahan baku tahu dan tempe. Karena kita tahu sendiri, kedelai itu kita masih impor dari Amerika. Jadi misalnya di Amerika terjadi inflasi, misalnya kenaikan harga bahan. Kemudian kedelai tersebut juga ikut naik, dikirim ke Indonesia, sehingga harga di Indonesia menjadi naik, sehingga harga tempe dan tahu juga menyesuaikan dari kenaikan harga bahan baku tersebut. Nah, inilah yang disebut inflasi di negara lain bisa berpengaruh di dalam negeri. Kemudian yang keempat, yang sering kita dengar penyebab inflasi adalah kenaikan jumlah uang beredar. Ya, contohnya seperti ini ya. Biasanya pas mau lebaran, pada saat hari raya itu kita kan dikasih THR. Nah, otomatis jumlah uang beredar di masyarakat itu akan naik. Dari THR tersebut kita pasti kita akan mempunyai uang lebih untuk berbelanja lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya. Ketika kita berbelanja lebih banyak, maka permintaan akan naik. Dengan kenaikan permintaan tersebut, maka penjual juga akan menaikkan harga. Nah, kalau kenaikan harganya itu di luar ekspektasi dari BI yang sebagai pihak yang mengontrol peredaran uang, maka BI akan
mengendalikan jumlah uang beredar tersebut. Bagaimana caranya? Dengan menaikkan nilai suku bunga BI atau BI rate. Dengan begitu masyarakat akan berminat untuk menabung karena bunga yang eh, lebih tinggi jadinya. Iya. Kemudian ada macam-macam inflasi. Ada 4 macam-macam inflasi, dari inflasi rendah yaitu minus 10%, kemudian inflasi sedang yaitu 10% sampai 30%, inflasi tinggi yaitu 30 sampai 100%, kemudian adalah hyperinflasi yang lebih dari 100%. Nah, hyperinflasi ini pernah terjadi di yang paling parah itu di Hungaria itu pernah sampai 41,9 triliun persen. Bayangkan, itu nolnya berapa? Yang sekarang sedang terjadi itu di Venezuela yang kita tahu sendiri sedang mengalami krisis, itu sekarang inflasinya sudah 10 juta persen. Jadi misalnya sekarang harga Aqua itu 2.500 satu botol, sekarang udah hitung sendirilah 2,5 triliun nih. Ya segitulah. Itu Indonesia pernah mengalami inflasi yang sangat tinggi, cuman tidak setinggi yang tadi ya, cuma 600% di tahun 1965. Itu terjadi karena pemerintah memproduksi uang yang sangat banyak untuk membiayai kegiatan infrastrukturnya pada saat itu. Nah, oleh sebab itu pada saat terjadi inflasi tersebut, Indonesia akhirnya mengeluarkan kebijakan kembali, yaitu kebijakan gunting Syarifuddin yang kita tahu, yaitu menggunting mata uang yang misalnya 100 perak jadi 50 perak gitu, 10.000 jadi 50.000, jadi nilai mata uang itu jadi turun gitu. Kemudian apa dampak dari inflasi tersebut? Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Dampak inflasi itu sebelumnya kita lihat dulu seberapa besar inflasi yang terjadi di suatu negara. Nah, untuk melihat data itu kita bisa melihat acuan dari Badan Pusat Statistik yang merilis angkanya setiap bulan untuk nilai inflasi. Di Indonesia inflasi yang terjadi itu angkanya sekitar 2-3% rata-ratanya. Nah, kalau misalnya angkanya masih di angka 1-10%, yaitu maka terjadi inflasi rendah kelasnya. Nah, inflasi rendah ini sebenarnya sangat baik untuk indikasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana dengan adanya inflasi ini berarti perekonomian di masyarakat sedang berputar. Nah, bagaimana kalau ternyata angka inflasi itu melebihi 100%, yaitu masuk ke dalam eh, apa kelas hyperinflasi. Nah, ini sangat berbahaya. Ini seperti yang terjadi di Venezuela, seperti yang tadi saya bilang, itu terjadi hyperinflasi yaitu 10 juta persen, di mana akhirnya di sana terjadi chaos, bahkan kelaparan. Itu karena sektor-sektor produktif menutup pabriknya sehingga terjadi pengangguran, terus juga apa suplai barang-barang kebutuhan juga jadinya tidak ada, sehingga masyarakat eh, tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan adanya hyperinflasi ini bisa terjadi krisis multidimensi seperti krisis sosial, krisis kemanusiaan, bahkan bisa chaos ya, bisa terjadi penjarahan di mana-mana. Nah, inilah yang sangat kita hindari. Semoga Indonesia tidak eh, terjadi demikian ya. Nah, eh, bagaimana kita sebagai masyarakat melindungi uang kita dari laju inflasi? Eh, Asal kita tahu ya, kalau di bank itu kita nyimpen duit, kita kan dapat bunga tuh dari penyimpanan duit. Nah, bunga yang kita dapat dari hasil kita nyimpen duit itu
tidak dapat mengimbangi laju inflasi karena bunga yang kita terima itu rata-rata kalau dihitung itu hanya di bawah 1%. Itu juga belum biaya administrasi yang ditarik bank setiap bulan. Nah, untuk melindungi uang kita dari laju inflasi ini dengan penurunan nilai uang kita, penurunan daya beli maksud saya. Karena nilai uang kita itu nggak akan berkurang, namun daya beli kita bisa berkurang. Misalnya kita nabung tahun 2010 100.000 misalnya. Di tahun 2020 uang itu mungkin naik 100 jadi 110.000 mungkin kan dengan adanya bunga tadi. Tapi ternyata di tahun 2010 kita bisa membeli apa ya, misalnya kita bisa membeli beras 10 kilo, ternyata di tahun 2020 dengan uang 110.000 bahkan kita nggak bisa beli beras 10 kilo, kita hanya bisa beli beras 8 kilo misalnya. Nah itu kan nilai daya belinya yang berkurang, bukan nilai itu daya belinya yang berkurang, bukan nilai dari uangnya yang berkurang. Nah, bagaimana kita melindungi uang kita dari laju inflasi? Yang pertama, kita bisa membeli beberapa instrumen seperti emas atau properti. Kita bisa juga kalau misalnya belum punya uang yang cukup, kita nyicil properti juga nggak masalah karena harga properti itu akan naik drastis ya. Terus yang ketiga, membeli obligasi negara atau kalau nggak mau bisa beli SBSN, yaitu surat berharga syariah negara kalau nggak salah. Nah itu dari obligasi negara itu pemerintah nanti akan mengembalikan pengembalian uang yang dipinjam pemerintah itu di atas nilai rata-rata inflasi. Ya, itu saja penjelasan dari saya mengenai inflasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.